Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lainnya. Selanjutnya pelaku dibawa untuk pengembangan dan menangkap 2 pelajar lain yang turut dalam aksi penganiayaan dan pemerasan di kawasan Lolong, Padang Barat, Kota Padang. Dari hasil penyidikan, para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berkendara di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap dan dianiaya secara berulang-ulang oleh ketiga pelaku serta dipaksa mentransfer sejumlah uang. Pelaku memepet motor si korban dan langsung merampas motor si korban untuk membawa si korban langsung ke suatu tempat. Jadilah upaya kekerasan dan penganiayaan terhadap si korban tadi yang dilakukan oleh salah seorang daripada si pelaku, sehingga melukai pelipis bagian mata sebelah kiri daripada si korban yang masih di bawah umur dan masih bersekolah tadi. Dan setelah itu si pelaku mungkin masih kurang senang, si pelaku memeras si korban tadi meminta uang sebanyak 250.000. Untuk kepentingan pemeriksaan, ketiga pelaku yang masih di bawah umur ditahan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Polres Langkat bergerak cepat menangkap 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Peristiwa perkelahian pelajar ini terjadi di daerah Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura. Usai video pengeroyokan tersebut beredar, Polres Langkat bergerak cepat mengamankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan itu diduga dipicu oleh perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Pada saat ini kami telah mengamankan 2 orang pelaku, anak di bawah umur, dan berikut dengan 2 orang korban. Adapun perselisihan terjadi antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang, Tanjung Pura, wilayah hukum Polsek Hinai. Dapat kami tambahkan juga bahwasanya dalam pemeriksaan ini kita juga sudah memanggil kedua orang tua baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi yang hadir pada saat terjadi perselisihan antara pelajar tersebut. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur merokok di kamar, seorang pria di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tega aniaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku ditangkap warga yang mendengar teriakan istri korban. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya sudah tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan nggak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain. Warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kian meresahkan warga di Bekasi, Jawa Barat. Pencuri motor membawa kabur motor warga saat dikejar warga usai sebelumnya terpergok mencuri motor. Pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga saat terpergok mencuri motor di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun saat dikejar warga, pelaku menemukan sepeda motor warga yang terparkir di jalan dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor. Pelaku pun langsung membawa kabur motor tersebut. Meski warga sempat mengejar, namun pelaku tidak berhasil ditangkap dan kabur ke arah Jalan Raya Narogong. Sementara itu di tempat terpisah sepeda motor milik pengunjung warnet yang terparkir di Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi Utara Kota Bekasi juga raib digasak pencuri motor. Tidak butuh waktu lama dan hanya hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Kalau sesuai video yang beredar di CCTV itu jam 1, ya pergerakannya lumayan cepat sih. Satu orang yang terlihat itu langsung membawa motornya. Maraknya aksi pencurian di wilayah Kota Bekasi membuat sejumlah warga resah. Bahkan setiap hari, petugas kepolisian di wilayah Kota Bekasi kerap kali menerima laporan kehilangan sepeda motor. Pria perampok bermukena di Makassar, Sulawesi Selatan kabur tanpa hasil usai ditikam oleh korbannya. Sebelumnya, pelaku berniat merampok di sebuah indekos wanita dengan menyamar menggunakan mukena. Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar, 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam kos yang tak jauh dari rumahnya dengan memanjat pagar. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan talkum atau mukena, di mana pelaku pada saat mendatangi rumah kos korban dengan cara mematikan pembatas listrik. Nah, korban yang berada dalam kamar merasa kegelapan, kemudian berusaha untuk menghidupkan lampu kembali dengan cara membuka pintu utama untuk menyalakan saklar lampu. Nah, ketika berada di depan pintu, di depannya itu sudah ada seseorang yang menggunakan talkum. Lalu si pelaku ini menyerang korban dengan cara mencekik leher korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sering menyerang warga, tim Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sidoarjo evakuasi sarang tawon jenis Vespa afinis. Lokasi yang berada di celah atap rumah membuat tawon berhamburan dan menyerang petugas. Ratusan tawon Vespa afinis ini terus berterbangan melindungi sarangnya yang tengah dievakuasi petugas. Untuk mengurangi resiko, petugas menyemprotkan cairan racun serangga dan menggunakan baju khusus. Setelah berupaya sekitar 30 menit, sarang yang berada di celah atap rumah warga di Desa Gagang Kepusari, Balong Bendo, Sidoarjo ini akhirnya bisa dievakuasi. Menurut petugas, evakuasi dilakukan setelah petugas BPBD Sidoarjo menerima laporan warga di mana seorang anak menjadi korban sengatan tawon. Berdasarkan keterangan dari perangkat desa yang kemarin membuat laporan, tawon ini pernah menyengat anak
kecil tetangga yang bersangkutan, sehingga kemarin dilaporkan kepada kita, tapi alhamdulillah tidak sakit yang sampai parah, tetapi tetap ini menjadi perhatian kita. Sarang tawon jenis Vespa afinis yang dikenal mematikan ini kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik untuk dibawa ke Mako Damkar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten, kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih diberi pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat dari kejadian ini, 2 siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang arah eksit Tol Gandulan pada Minggu siang. Akibat dari peristiwa ini, 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 truk box terjadi di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan yang disebabkan pecah ban tersebut membuat salah satu truk terguling hingga ditabrak truk lainnya yang melintas. Suramadu, Bos, Suramadu. Dari Madura arah Surabaya. Kecelakaan melibatkan 2 truk box terjadi di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Terjadi laka di jembatan Suramadu arah Madura. 2 kendaraan truk box yang bertabrakan melintang di tengah jalur sehingga mengakibatkan kemacetan. Gara-gara ban, arah Suramadu. Para pengendara lain pun terpaksa berhenti dan berusaha menyelamatkan salah satu sopir truk yang terjepit di dalam kabin kendaraan. Gara-gara ban. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan es batu kristal melaju dari arah utara menuju Surabaya. Namun saat tiba di lokasi, truk tersebut alami pecah ban lalu terguling di tengah jalan. Pada waktu bersamaan, sebuah truk box lain melaju kencang dari arah yang sama. Pengemudi truk tak bisa menghindari kendaraan truk yang terguling di tengah jalan hingga benturan keras pun terjadi yang mengakibatkan truk ringsek di bagian depan. Akibatnya sopir truk tersebut terjepit dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian bermula karena truk box yang sedang mengalami pecah ban berhenti di bentang tengah Suramadu, kemudian disusul dengan kendaraan di belakangnya yang menabrak dari belakang dan menjadi kemacetan sesaat setelah kejadian. Insiden laka lantas ini masih dalam proses penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Sebuah kendaraan mewah tertimpa pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Akibatnya pengendara mobil tersebut tewas. Pengemudi Lexus hitam berplat nomor B1732 SJV tewas usai tertimpa pohon palem di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta pada Minggu siang. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban, kemudian dievakuasi. Pemirsa, imbas hujan deras yang melanda Jakarta, sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Banjir juga membuat kendaraan roda 2 yang nekat melintas alami mogok. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta siang tadi menyebabkan sebagian wilayah tergenang banjir. Seperti yang terjadi di ruas jalan Basoka Raya, Joglo, Jakarta Barat. Banjir setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di wilayah ini. Untuk hindari banjir, pengguna kendaraan terpaksa memutar arah kendaraannya. Buruknya, sistem drainase air diduga menjadi penyebab debit air hujan tertampung hingga menutupi ruas jalan. Air apa? Hah? Berapa ketinggian air? Banjir juga masih menggenangi daerah Pantura, Semarang, Demak. Di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Pantura, banjir kembali naik setinggi 70 cm. Pada Minggu malam, banjir di Pantura Kaligawe kembali naik setelah diguyur hujan deras selama setengah jam. Sebelumnya pada Minggu sore, ketinggian air terpantau surut di ketinggian 50 cm. Namun saat ini air kembali naik menjadi 70 cm. Untuk mengurangi debit air, pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung
melakukan penyedotan air dengan pompa. Sementara untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Doni Marendra di Jalan Kaligawe, Gayamsari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam, Doni. Bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Apakah yang sudah dilakukan oleh petugas untuk mengurangi banjir? Ya, selamat malam, Kevin. Banjir di Jalan Kaligawe, Pantura, Semarang saat ini justru menambah ketinggiannya saat terjadi tadi hujan lebat selama 30 menit. Yang semula ketinggian 50 cm terpantau di sore hari tadi, dan ini justru bertambah menjadi 70 cm. Sementara untuk arus lalu lintas di tempat ini baru saja cepat terjadi lagi kemacetan karena ada satu bis yang mogok, dapat dilihat di layar kaca ini. Ini adalah arah yang menuju ke barat atau ke timur atau ke Jakarta. Tadi ada sebuah truk yang mogok di tempat itu, jadi sekarang ditutup kemacetan. Sementara dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta yang menuju ke arah Demak, masih terpantau juga lancar meskipun tidak kunjung habis lalu lintas yang melewati jalan ini, tetap meskipun mereka harus melewati genangan air. Dan terpantau dari arah timur, kalau dari pantauan saya tadi ya lebih kemungkinan sekitar 1 km ya, meskipun tidak separah pada awal-awal banjir yang melanda pada pertengahan minggu kemarin. Dan untuk upaya dari pemerintah dalam mengurangi banjir sebenarnya sudah dilakukan penyedotan dan menambah 8 pompa penyedotan lagi untuk membantu penyedotan air yang dilakukan di rumah pompa di kawasan di Kali Tenggang dan juga Kali Beringin. Namun demikian, meskipun ada penambahan, nampaknya banjir belum juga surut hingga hari ini yang merupakan hari kelima di malam ini. Pihak rumah sakit tadi sempat juga melakukan penyedotan, yaitu tampak satu perawan besar ini yang di air yang di bagian belakang rumah sakit cukup tinggi sehingga terpaksa dilakukan penyedotan. Namun tampaknya penyedotan tadi sudah selesai karena dimungkinkan air yang di belakang rumah sakit ini sudah menyurut. Sementara aktivitas para relawan masih juga berlangsung dilakukan. Mereka membantu warga yang melakukan yang akan pulang ke rumah ataupun yang mau mendatangi di rumah sakit saat ini. Demikian, Kevin. Baik, Doni, lalu bagaimana dengan masyarakat yang terdampak banjir? Apakah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat saat ini? Banjir ini terjadi di wilayah kecamatan, kalau di sini di Kaligawe yang sebelah ini adalah di kecamatan Genuk. Sementara banjir juga terjadi hampir sepanjang 2 km itu ke arah timur adalah di wilayah Kaligawe. Untuk pantauan yang saya lakukan kemarin sudah ada bantuan memang berupa dapur umum, kemudian diberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di sekitar Kaligawe. Dan demikian juga untuk bantuan makanan warga di Kecamatan Genduk juga sudah diperhatikan oleh pemerintah kota sepertinya. Kevin. Baik, terima kasih Doni Marendra melaporkan langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat kembali bertugas di sana, tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Polri melalui Polda Jawa Tengah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Polri juga melakukan pengawalan dan pengamanan dengan humanis kepada para peserta aksi selama penyampaian aspirasi berlangsung. Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya dan Gerakan Rakyat Anti Madat atau Gram Jateng menggelar aksi penyampaian aspirasi di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Salah satunya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada 10 Oktober 2025. Sebagai bangsa yang demokrasi, penyampaian aspirasi mendapat jaminan dan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polda Jawa Tengah memberikan ruang serta melakukan pengawalan untuk pastikan aksi berjalan aman. Dengan menerjunkan sekitar 2.000 personel gabungan, Polda Jawa Tengah melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah elemen masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Polda Jawa Tengah pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi karena penyampaian aspirasi dilakukan dengan damai dan tertib tanpa disertai tindakan anarkis, yang menunjukkan bahwa proses demokrasi disampaikan dengan cara yang bermartabat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Melalui Polda Jawa Tengah, Polri menunjukkan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan sikap humanis. Kehadiran Polri ini tentunya merupakan wujud komitmen dalam memberi perlindungan yang menjunjung tinggi setiap hak warga masyarakat dengan menciptakan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi Wush. Pengamat ekonomi juga menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkap, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descenda solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November mendatang. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Nah, jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh, tapi nggak apa-apa ya, itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi, karena ini berarti
Ya toh, Mike? Mike bisa lihat ya? Saya udah ngerti maksudnya. Malik ya? Ada yang aneh. Ada yang aneh? Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya? Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar pada Kamis 23 Oktober lalu. Mediasi ini berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Papua Tengah menggelar rapat koordinasi wilayah di Nabire, Papua Tengah. Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi Partai Perindo untuk perkuat konsolidasi organisasi serta menegaskan dukungan terhadap pemerintah daerah. Rakorwil DPW Partai Perindo Papua Tengah dihadiri Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianibar dan jajaran pengurus DPD Kabupaten Kota Provinsi Papua Tengah. Rakorwil ini membahas langkah strategis Partai Perindo menuju tahun politik 2029 dengan memperkuat struktur organisasi dan konsolidasi antar kader, serta memastikan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah pusat maupun daerah di Papua Tengah. Jadi Partai Perindo mendukung penuh pemerintahan Pak Gubernur Meki Nawipa. Kita pastikan bahwa di Provinsi Papua Tengah yang baru saja pemekaran ini, kita bangun fondasi yang kuat untuk pembangunan jangka panjang. Dan kehadiran Perindo adalah untuk mendukung Pak Gubernur dalam membangun fondasi yang kuat tersebut. Dalam konstitusi ini, saya sangat senang sekalian perkenalan kami dengan pengurus-pengurus baru DPW dan sekalian konsolidasi penguatan struktur Perindo di setiap DPD-DPD kabupaten. Dan sebagian dari DPD yang sudah masuk, itu saya rasa semua sudah oke di 8 kabupaten. Pada kesempatan ini, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar juga menyerahkan surat keputusan kepada Amandus Pigai sebagai Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah. Penyerahan SK ini menandai langkah baru dalam penguatan struktur partai di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko Suswinarko, iNews melaporkan. Masuk. Sebuah lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat roboh pada Minggu sore. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan roboh.
Menurut saksi, ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Saat roboh, lapangan tengah ramai warga yang berolahraga. Rame. Rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Turun semua, baru orang muter-muter ke bawah sana. Berarti panik langsung Pak ya di situ ya? Panik mah, kalau rubuh semua kan orang waduh mau loncat ke sana nggak bisa loncat. Akhirnya saya naik ke sana. Tapi ada korban jiwa tadi? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Usai kejadian, tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.